Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, bertemu kembali di video pembelajaran bersama Ibu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, untuk materi yang ketujuh ini kita akan mempelajari mengenai metode pembelajaran. Nah, apa saja kira-kira metode dalam pembelajaran? Kita simak video berikutnya. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar berjalan efektif dan efisien. Selain mudah dipahami materi, dengan adanya metode pembelajaran, pelajar dapat lebih tertarik dan tidak bosan saat belajar. Untuk menentukan metode yang paling tepat, pendidik harus mempertimbangkan atau memperhatikan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan lingkungan belajar. Dengan begitu, metode pembelajaran yang digunakan akan memberi hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode kerja kelompok, yang kelima metode berbasis proyek, yang keenam yaitu metode resitasi, yang ketujuh metode model, yang kedelapan metode tanya jawab. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Dalam metode ini, para peserta didik duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didiknya, sehingga memberikan tugas yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, peserta didik secara pasif menyerap informasi, sedangkan pendidik secara aktif menyampaikan materi. Jadi, kegiatan ini sangat sering kita lakukan di dalam kelas. Yang kedua yaitu metode diskusi. Dalam metode ini, para peserta didik akan bertukar pikiran melalui diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Namun, mereka harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Tujuan utama metode pembelajaran ini adalah memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membantu suatu keputusan. Bisa berupa apa saja yang awal disebut topik atau permasalahan yang dapat dipecahkan. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Dalam metode pembelajaran eksperimen, para peserta didik dapat belajar sambil praktik. Mereka menjalankan proses ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan atas suatu permasalahan. Pendidik akan mengarahkan bagaimana eksperimen dilakukan hingga kesimpulan tersebut diperoleh. Empat yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini sering sekali kita jumpai. Digunakan di sekolah belajar kelompok memungkinkan para peserta didik untuk mempelajari suatu materi dan pengajaran tugas bersama anggota kelompoknya dan mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh gurunya masing-masing. Contohnya, membuat sebuah karya film. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Yang kelima, metode berbasis proyek. Metode berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang mengharuskan peserta didiknya menyelesaikan proyek yang ditugaskan oleh pendidik. Umumnya, proyek dibuat sebagai jawaban atau suatu permasalahan seperti bagaimana agar sekolah menjadi lebih asri. Para peserta didik pun menjawabnya melalui proyek yang mereka buat. 6. Metode resitasi. Dalam metode ini, pendidik mengharuskan peserta didiknya membuat ringkasan materi yang telah disampaikan melalui metode ceramah, visual, atau audio. Contohnya, membuat video pembelajaran. 7. Metode model. Dalam metode model, pendidik harus menunjukkan kepada peserta didik bagaimana melakukan suatu hal dengan tepat, terlepas seberapa jelas materi yang telah disampaikan. Contoh yang diberikan oleh pendidik akan membantu peserta didik lebih memahami materinya. Contoh 1, discover e-learning. Contohnya, dalam pembelajaran guru menugaskan peserta
Metode tanya jawab. Dalam metode ini, pendidik akan memberikan pertanyaan kepada para peserta didik. Partisipasi mereka sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Metode tanya jawab dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah para peserta didik. Contohnya, saat guru sedang menjelaskan, murid bertanya dan guru menjawabnya. Nah, itulah tadi mengenai video pembelajaran metode pembelajaran ya. Ibu harap kalian bisa dapat memahami dan mengerti bagaimana menggunakan metode dalam pembelajaran nantinya ketika kalian akan menjadi guru di sekolah ya. Itu saja video pada pertemuan ke-7 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.